Shalom, selamat pagi saudara semua. Kembali kita bertemu dalam renungan episode family. Pada pagi hari ini saya beri judul Sayang Anak. Pada dasarnya buat kita semua yang masih punya orang tua, kita seringkali merasa bahwa orang tua kita bersikap membuat kita jengkel atau seolah-olah dalam tanda kutip tidak sayang kepada kita. Tetapi pada saat kita berada di posisi sebagai orang tua, bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya itu menjadi satu hal yang membuat yang diharapkan orang tua adalah karena dia sayang dengan anaknya. Saya bagi dalam Matius 7 ayat ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam ayat yang kita sudah baca itu, bahwa pada dasarnya sekeras-kerasnya orang tua, sesaklek-sakleknya orang tua ya mungkin, pada dasarnya dia melakukan sebenarnya karena dia sayang. Tidak akan pernah ada orang tua yang istilahnya mau mengorbankan anaknya untuk sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya buat si anak itu, terutama di masa depannya. Semua orang tua punya sifat yang sayang, yang mengharapkan anaknya itu akan menjadi seorang anak yang berhasil di masa yang akan datang. Tetapi sekadang cara penyampaian atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua inilah yang membuat si anak menjadi antipati atau akhirnya malah berpikiran negatif bahwa orang tuanya adalah jahat kepadanya. Sebagai seorang anak, ada satu hal yang seharusnya kita tahu, bahwa orang tua kita sebenarnya sangat baik dan sangat menyayanginya. Karena itu seharusnya sebagai seorang anak ada satu poin yang ada dua hal yang saya mau bagi, bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak yang akhirnya akan mendatangkan satu kehidupan yang baik buat dia di masa yang akan datang. Saya ambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Yang pertama adalah, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Jadi sebagai anak sudah sangat sepatutnya mendengarkan didikan dari orang tuanya, dari ayahnya, dari bapaknya. Karena seperti tadi ayat yang pertama itu, bahwa tidak ada bapak yang memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Seorang bapak yang baik pasti kalau anaknya meminta roti, pasti akan diberikan roti. Tidak akan pernah diberikan batu. Jadi perbedaan sudut pandang inilah yang seharusnya sebagai seorang anak kita juga belajar untuk bahwa orang tua kita itu sebenarnya sangat mengasihi kita, sangat mau berkorban untuk kita sebagai anaknya. Hal yang kedua yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak dari sudut pandang ini adalah, masih tetap di ayat yang ke-8, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
apapun yang terjadi, seorang ibu is seorang ibu. Dialah yang mengandung anak, dialah yang menanggung 9 bulan, menderita selama 9 bulan, dia yang merawat anak itu, dan itulah ibu. Terkadang dalam banyak hal, seorang ibu akan lebih bawel dibanding seorang bapaknya. Tetapi haruslah kita tahu bahwa itulah salah satu wujud rasa sayang ibu, seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada seorang ibu yang mau mengorbankan anaknya untuk dia sendiri enak. Tetapi yang ada adalah dia akan mengorbankan dirinya untuk anak ini selamat. Itu banyak hal, dan bukan hanya manusia, dalam dunia binatang pun seorang ibu akan rela mengorbankan dirinya demi anaknya bisa selamat. Nah, sudut pandang inilah yang seharusnya kita sebagai anak yang masih punya orang tua, bahwa tidak ada satu orang tua pun yang mengharapkan anaknya itu akan susah, akan menderita, akan hal-hal yang negatif di masa mendatangnya. Tetapi semua hal yang diharapkan dari seorang anak, dari anaknya adalah anak itu akan berhasil di masa yang akan datang. Tidak mengalami kesusahan yang dialami oleh orang tuanya. Tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Tidak mengalami hal-hal yang buruk yang dialami oleh orang tuanya. Tetapi untuk mencapai seperti itu, dua hal tadi, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu dua hal yang menjadi satu hal yang menjadi hal yang sangat luar biasa, yang seharusnya mampu menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang anak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini, biar kiranya Tuhan, untuk kami yang masih mempunyai orang tua, kami sadar bahwa orang tua kami sangat menyayangi kami. Dan kewajiban kami adalah kami mendengarkan, kami menikmati setiap didikan ajaran yang diberikan oleh orang tua kami. Mampukan kami untuk bisa melakukannya, Tuhan. Dan biar Tuhan, untuk para orang tua, Engkau yang berikan mereka semua kesehatan, sukacita, sehingga mereka mampu dan bisa menikmati sukacita yang mereka akan peroleh ketika melihat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.